Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati sultanil awliya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati masyayikhina khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang, hadrati Ki Ruhiyat, Ki Ilyas Ruhiyat, Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Matangku Poha Karawang Matu Bagus Batu Sempur, Abu Yadin Yadi Banten, Abu Syair Marta Majahid Abdus Salam Cirebon, wa ammi Ki Bunyamin bin Mama Syafi wa jaddi Mama Syafi bin Badrusin wa azwadihim wa usulihim wa furihim wa rijamil muslimin wal muslimat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang berkat rahmat dan karunia-Nya di pagi hari yang mendung ini. Setelah tadi sekitar pukul 2:30 di Kerawang itu diguyur hujan, sampai sekarang pun masih dalam keadaan gerimis mengundang. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, dan sepiring wuduk. Ini adalah karunia yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, wabil khusus Aki Udin, Kiai Udin Syahruddin Haris dari Singaparna Tasikmalaya yang selalu membimbing saya. Ada juga Ustadz muda kita yang sangat potensial, harapan NU ke depan, yaitu Ustadz Bakhruddin Ahmad. Ini di Bekasi, mungkin Bekasi juga sama, kelihatannya mendung juga ya. Ada juga Mang Din Mulyana, Mang Din Ibrahim, Purwakarta, Sekjen MPPK Aceh, keluarga Cipasung. Ada senior saya, Kang Haji Ai Hambari dari Cibinong Bogor. Ada Kang Herman Priyatna Seble. Waduh, Ble, ente cager Ble. Aduh, di Purwakarta ini. Nah, Bapak RW merangkap DKM, merangkap Ustadz. Beresnya sebelahnya merangkap Komandan Tahlil. Ustadz Farid Mawardi, Ustadz Yusuf, Bakhtiar, Haji Dadang, 2MWC Cibuaya, para pengurus NU Kerawang khususnya, semua yang hadir ya. Ada juga Kang Memel pakai L, jangan coba-coba bilang Memel pakai R, Memer nanti ya. Terima kasih Kang Memel. Di Bekasi salju, waduh, bisa aja Bang Kipli ya. Mpok Mumun sehat Bang Kipli. Nah, terima kasih Bang Kipli, mohon bimbingannya dari abang ini. Udud Bang Kipli, udud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan yakhtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad faman bakhila bitilkal manafi 'alal ibad naqalahu Allah
ta'ala anhu wa hawwalaha ila ghairi. Dari Ibnu Abbas bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba. Allah memiliki hamba-hamba yakhtassuhum bin ni'am, yang dikhususkan mendapatkan berbagai kenikmatan. Ada hamba-hamba Allah yang spesial diberikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kehormatan yang mulia, limana fil ibad, untuk kemanfaatan orang lain, kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lain. Artinya untuk berbagi dengan sesamanya. Maka paman bakhila bitil kalmanapi, siapa yang bakhil, yang tidak pernah berbagi, tidak memberikan manfaat kepada orang lain melalui hartanya, melalui kenikmatan yang Allah berikan itu. Seharusnya hartanya dipakai nolong tetangganya yang sedang kelaparan, yang sedang kesusahan. Seharusnya jabatannya dipakai menolong orang lain, manfaat bagi sesamanya, bagi masyarakat banyak, untuk kemaslahatan umat, tetapi malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Ya, seharusnya kemuliaannya juga manfaat bagi orang lain, tetapi ini malah dimanfaatkan untuk diri sendiri dan keluarganya. Maka naqalahallahu ta'ala anhu, Allah akan memindahkan nikmat-nikmat tersebut dari orang itu, wa hawwalaha ila ghairi, dan Allah memindahkannya kepada orang lain. Jadi jika kita memiliki kenikmatan yang dimaksudkan di sini, baik berbentuk harta benda, berbentuk jabatan dan kehormatan, apa saja kenikmatan yang Allah berikan untuk manfaat bagi orang lain, sementara kita tidak melakukannya, kita hanya memperkaya diri sendiri, kita hanya menggunakan nikmat tersebut untuk kemanfaatan diri dan keluarga, maka jangan salahkan Allah kalau Allah nanti akan memindahkan kenikmatan itu kepada orang lain. Ya, nauzubillahi min dzalik. Jadi jika Anda ingin punya harta langgeng, terus-terusan berada menjadi milik kita, jika Anda ingin punya jabatan yang bermanfaat, yang spektakuler, bisa dikenang oleh banyak orang, kemudian jabatan itu bisa dibawa sampai akhirat, maka gunakan jabatan, harta Anda sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kemanfaatan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Dermawan itu berehan teh eta teh hiji tatangkalan. Dermawan itu ibarat sebuah pohon dari pohon surga. Agsonuha mutadalliyatun ilal ardi. Dahan-dahannya, cabang-cabangnya itu berjuntai sampai ke bumi ini. Di surga sana dahannya itu berjuntai sampai ke bumi. Faman akhadha bi ghusnin minha qadahu dzarikal ghusnu ilal jannah. Barang siapa yang memegang erat cabang itu, dahan dari pohon itu, ya, dari pohon surga itu, salah satu pohon surga, sakho ini, kalau dia memegang sakho, artinya dia memiliki sifat dermawan, lamun urang berehan, ya, bager kabatur, ya, murah hati, tidak bakhil, maka qadahu dzalikal ghus ilal jannah. Otomatis dahan tersebut, cabang itu akan menuntunnya, membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya. Jadi ulah koret, ulah pelit, ulah bakhil. Jangan coba-coba Anda berpikiran bahwa harta yang kita dapatkan ini adalah hasil jerih payah kita. Jangan coba-coba Anda punya pikiran bahwa jabatan yang kita punya adalah hasil dari keringat kita. Semua itu adalah titipan dari Allah, amanat dari Allah. Tujuannya Allah menciptakan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat. Tiada lain, tiada bukan seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kaila takuna daulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak berputar terus di antara orang-orang kaya saja, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang miskin dan kekurangan. Ya, ngopi lagi, Bang Kipri, ngopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Mungkin kelihatan di HP Anda tangan kiri, padahal tangan kanan. Kang Dindin Ibrahim, ngopi, ngudut. Mari kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah ayyul a'mal afdal. Dari Jabir, suatu ketika Kangjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, amal apa yang paling mulia, amal apa yang paling baik? Qala, Rasul menjawab, as-sabru was-samahah. As-sabru, amal yang paling baik itu, kata Kangjeng Nabi, adalah sabar. Was-samahah, dan murah hati. Sebagian ulama mendefinisikan sabar itu adalah tarkus syakwa li ghairillah. Tidak mengadukan nasib kita, tidak mengadukan apa yang kita rasakan pahit kepada selain Allah. Kalau kita mengadu itu hanya kepada Allah, walaupun tiap detik kita ngomong sama Allah, ya Allah, aku fakir ya Allah, aku banyak utang ya Allah, aku lockdown terus ya Allah, sehingga aku nggak bisa ngojek, aku nggak bisa ceramah karena gara-gara lockdown ini ya. Nah, aku pengen bangun pesantren, nah, kata Kiudin tuh, supaya ada tempat buat anak-anak santriku yang ingin ngaji kepadaku, kata Kiudin. Maka kalau hanya kepada Allah, kalau kita ngomong kepada Allah, mengadukan nasib kita kepada Allah, itulah orang yang disebut orang yang sabar. Ini enggak, kalau kita sebaliknya, malah kalau ada yang dirasakan pahit itu bukan hanya keluarga kita, teman-teman kita, orang se-RT, sekampung tahu semua. Pangkalan ojek Bang Kipli tahu semua bahwa kita punya utang, ya, bahwa kita di PHK dan lain-lain. Nah, itu namanya gak sabar itu ya. Tapi tentunya pengaduan kita kepada Allah, terutama di tengah malam, ya Allah, aku sangat butuh pertolonganmu ya Rob. Tapi besok paginya ikhtiar. Kalau sakit ya terus berobat. Jangan karena sabar sudah sakit dibiarkan saja, nyamodar. Ya, itu bukan sabar, bukan ya. Samahah dan murah hati. Ya, amal yang paling baik sabar. Ini dua hal yang berbeda. Mungkin sabar ini diberikan bagi mereka yang dikhususkan bagi mereka yang kekurangan, dan as-samahah ini bagi mereka yang dikhususkan bagi mereka yang memiliki harta lebih. Nah, orang yang miskin harus sabar,
orang yang kaya harus murah hati, ya. Nah, jadi amal yang paling baik itu bagi seorang yang kekurangan ya sabar, yang mendapatkan musibah ya sabar. Sementara amal yang paling baik bagi orang yang kaya, yang punya harta berlebih ya as-samaha, murah hati, dermawan, ya, berehan, tidak pelit. Nah, itu amal yang paling baik. Dan perlu Anda ketahui, apapun harta yang dikeluarkan oleh kita, itu pasti Allah ganti. Anfik ma fil jeb, yakti ma fil zeb. Keluarkanlah hartamu yang ada di dompetmu, yang ada di depositomu, yang ada di rekeningmu, yakti ma fil zeb. Yakinlah kalau Mang Dindin transfer ke Ki Udin untuk buat kobong, ya, nah, itu yakti ma fil zeb. Pasti akan diganti suatu kapanpun ketika kita tidak menyangkanya, tidak mengiranya. Ya, tiba-tiba rekening kita kok ada yang ngisi lagi, begitu. Karena kita membantu orang lain, membantu saudara kita, membantu teman kita di jalan Allah. Nah, dan perlu Anda ketahui juga bahwa nafkah ini bukan hanya untuk membangun masjid saja, untuk membangun pesantren saja, untuk nyantuni yatim saja. Harta yang Anda keluarkan untuk istri kita, untuk anak-anak kita, itu juga sama akan diganti oleh Allah. Ya. Menurut transfer, menurut guru bangsa kita Mbah Yai Mustafa Bisri, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, waktu itu saya ikut pengajiannya beliau di YouTube. Nah, itu ditulis bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan dinarun anfaqtahu fi ahlika wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah fa dinarun anfaqtahu fi ahlika khair. 1 juta diberikan kepada anak istri kita, 1 juta diberikan untuk bangun masjid, bangun pesantren, maka yang diberikan kepada anak istri kita itu lebih baik. Ini jangan sampai tertukar. Untuk bangun masjid, untuk fakir miskin, yatim piatu baik banget, sementara untuk anak istri pelit 7 turunan. Nah, jangan tertukar. Tetap karena kepada anak dan istri itu adalah kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah zahiran wa batinan. Nah, oleh karenanya maka samahah ini bukan hanya untuk orang lain, terutama untuk keluarga sendiri dulu, ya. Waduh, ini sih ada sedikit curhatan ini dari Ki Udin. Mohon wa. Wa ejen ya, Mang Ejen Dindin. Dadang Rahmat dari Teluk Jambe Barat hadir ya. Terima kasih. Teluk Jambe Barat saya tahu Dadang Rahmat. Mari lanjutkan. Warawal Miqdam bin Syureh an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah dallani ala amalin yadkhuluni al jannah. Suatu ketika kakeknya dari Miqdam bin Syureh, nah, ini pernah bertanya kepada Kangjeng Nabi. Berarti Miqdam itu termasuk tabi'in, ya, atau mungkin tabi'in. Dia punya bapak, bapaknya punya kakek. Nah, kakeknya ini yang menjadi sahabatnya. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Nabi menjawab, inna min mujibatil maghfirah badlut ta'am wa ifsa'us salam wa husnul kalam. Ketika Nabi ditanya amal apa yang masuk ke dalam surga,
Nabi menjawab, sesungguhnya dari minnya di sini min tabaid ya, Yudin, dari sebagian hal yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan maghfirah. Mewajibkan di sini menyebabkan Allah memberikan maghfirah kepada orang tersebut, kepada hambanya. Yang pertama, badlut ta'am, amal yang bisa menyebabkan turunnya maghfirah Allah, turunnya pengampunan Allah, masuknya surga, kepada surganya Allah. Yang pertama adalah badlut ta'am, menyerahkan, memberi makan kepada orang lain, memberikan makan kepada sesamanya, kepada tetangganya. Kemarin sudah kita singgung bahwa yang dimaksud dengan it'amut ta'am atau badlut ta'am bahasanya di sini bukan, jangan diartikan secara tekstual, hanya nasi, sebungkus nasi atau nasi kotak atau seleter 2 liter beras. Tapi yang dimaksud di sini makna kontekstualnya adalah memberikan makan kepada orang lain, itu memberikan pekerjaan. Bukan ikannya yang diberikan, tetapi kailnya, pancingannya, supaya orang bisa hidup, supaya orang bisa menghidupi keluarganya, supaya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu jauh lebih manfaat daripada hanya kita ngasih ikannya saja, ngasih berasnya saja, ngasih nasi kotaknya saja. Jadi kalau nasi kotak tidak bisa dilakukan tiap hari, ya. Kalau nasi bungkus tidak bisa dilakukan tiap hari, kecuali kalau kita buat dapur umum terus, DU terus. Setiap orang datang ke rumah kita untuk makan, ya itu kalau bisa ya monggo silahkan. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Nah, oleh karenanya it'amut ta'am atau badlut ta'am itu kepada orang lain, ya, sehingga orang bisa makan, bisa minum, bisa beli pakaian, bisa nyicil rumah dan lain-lain dengan pekerjaan yang kita berikan kepada orang itu, ya. Tapi ya kalau tidak mampu, nyasa kemampuan orang bogana biasa letter berekeun kata tangga, atau kalau nggak beras ya uang senilai beras itu tentunya, ya. Jadi jangan diartikan kalau to'am ya to'am saja, makanan saja, tapi maknanya luas. Yang kedua, wa ifsa'us salam, menyebarkan salam. Salam juga sama, bukan berarti hanya assalamualaikum saja. Ya, idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Bukan hanya itu yang dimaksud salam ini. Menyebarkan kedamaian, ketentraman, ketenangan kepada orang lain. Islam itu berasal dari 2 kalimat bahasa Arab. Yang pertama dari salima yaslamu salman wa salamatan, artinya damai, tentram, selamat. Maka orang Islam itu hidupnya dijamin selamat, dijamin damai. Dan yang kedua, makna Islam itu dari aslama yuslimu islaman, artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari pengertian yang pertama yaitu salima yaslamu salman wa salamatan, selamat, damai, tentram, berarti orang Islam senantiasa menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian, ketentraman kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Jika seseorang mengaku muslim tetapi justru lingkungan di sekitarnya dibuat gaduh, lingkungan di sekitarnya dibuat ricuh, lingkungan di sekitarnya tidak aman, tidak damai, tidak tentram, maka bohonglah dia mengaku seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang menyebarkan kedamaian, keselamatan, ketentraman kepada orang lain, ditandai dengan mengucapkan assalamualaikum. Karena alif lam yang ada pada assalamualaikum adalah alif lam istighraq lil jinsi, yang bisa digantikan dengan lafaz kul, ay kullus salam mustaghrikun alaikum, seluruh keselamatan, mustaghrikun, seep cek urang Tasik mah seep, beak cek urang Karawang mah, cek urang Banten buas, alaikum
bagi kamu semua. Artinya pagi hari, siang hari, sore, besok, lusa, hatta antamut, sampai engkau mati sekalipun, mustaghriqun alaikum, keselamatan ini habis untuk kamu semua. Ya, nah itu bedanya assalamualaikum dengan ucapan-ucapan selamat yang lain. Nah. Yang terakhir, wa husnul kalam. Dari sesuatu yang menyebabkan turunnya maghfirah Allah, menyebabkan jalan lancarnya ke surga, lancarnya jalan ke surga adalah husnul kalam, ucapan yang baik, ya. Cek urang Sunda mah hade goreng ke omongan. Atau ada lagi yang bilang bahwa luka tubuh karena pedang akan terasa, akan mudah dihilangkan. Tetapi kalau luka hati karena ucapan akan sulit, sangat sulit dihilangkan. Sampai orang ada yang sumpah 7 turunan gara-gara hatinya merasa sakit karena ucapan seseorang. Husnul kalam, omongan-omongan yang baik, yang menghibur orang lain, membuat orang lain senyum, membuat orang lain tertawa, ya. Jangan sebaliknya. Orang lain itu mendengar omongan kita malah demek. Demek itu bahasa Bang Kipli, ya. Malah kesel, malah enek. Nah, omongan-omongan yang menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang ma'ruf, yang mendamaikan orang lain, yang terasa enak di telinga orang lain, ya. Wa maghfiratun, dan pengampunan, kata maaf yang diberikan diberikan kita, yang kita berikan kepada orang lain. Jika orang lain minta maaf, itu khairun min shadaqatin yatsba'uha adza, lebih baik daripada pemberian, daripada sedekah yang diikuti dengan adza. Ada orang saya masih ingat itu omongan Ki Udin kalau nggak salah, ya. Nah, Ki Udin pernah bilang, segelas air putih yang disodorkan dengan tangan dan senyuman, dengan tangan kanan dan senyuman bibir, itu jauh akan terasa lebih nikmat daripada segelas susu yang disodorkan dengan tangan kiri dan wajah merengut. Nah, bukan begitu ya, Ki Udin? Nah, orang itu kalau hanya air putih tapi disodorkan, diberikan dengan senyum di hati kita. Nah, daripada kita dikasih minuman yang enak, minuman yang seger-seger, makanan yang enak, yang mahal dari restoran yang ternama, tetapi yang ngasihnya wajahnya merengut terus, cemberut, tapi dikasih dengan senyuman. Nah, itu 3 hal yang bisa menyebabkan turunnya maghfirah, pengampunan dari Allah, juga memperlancar jalan kita masuk ke surga. Kang Haji Irwan Ciputat hadirnya, Ustadz Dodi Depok, Ustadz Dudung Abdul Salam Depok juga ikut hadir, ya. Cak Fauzi udah bangun, Cak Fauzi. Ejen Kamaluddin Abdullah bersama Ibu Fitriah Kamalnya, katanya selalu menyimak tiap pagi. Terima kasih. Teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak, ya. Ini ada Haji Iskandar, haji paling mabrur di dunia, bersama Ucup dan Uceng. Ceng, udang Ceng. Nah, ya, daah. Al-Babut Tasya Asyara, bab ke-19.
Alhamdulillah bab ke-18 sudah beres. Sekarang kita bahas lagi bab ke-19. Fi bayanil khusyu'i fi shalah, menjelaskan kembali tentang khusyuk ketika sholat. Ini banyak sekali yang ditulis oleh Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali seorang sufi, tentu penuh dengan ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran tasawuf, baik mahdoh vertikal kepada Allah maupun dengan sesama kita secara horizontal. Memang di dunia tasawuf ini yang dipentingkan adalah kolbunnya, hatinya. Ketika nanti kita adalah illa man atallaha biqalbin salim, maka yang dibahasnya tentang hati terus ini. Ini Imam Ghazali di sini menuliskan apa yang tentang keistimewaan sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini ceritanya. Ja'a fil khabar anna Jibril alaihissalam ja'a yauman ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jibril suatu hari datang menemui Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata begini, "Ya Rasulullah, kuntu ra'aitu malakan fis samai ala saririn wa haulahu sab'una alfi malakin sufufan yakhdumunahu." Wahai Rasulullah, aku lihat ada seorang malaikat di langit sana yang sedang duduk di atas kursi gading gilang kencana, di atas ranjang empuk. Wa haulahu sab'una alfi malakin, sementara di sekitarnya ada 70.000 malaikat. 70.000 malaikat sufufan yakhdumuna, yang berjajar siap diperintah kapanpun oleh sang malaikat yang duduk di ranjang itu. Siap menjadi khodamnya. 70.000 malaikat ini siap menjadi khodamnya satu orang malaikat yang duduk di atas kursi gading gilang kencana ini. Wa kullu nafasin wa kullu nafsin yatanaffasu dzalikal malak. Yakhluqullah min nafsihi, min nafasihi. Setiap napas yatanaffasu yang dinapaskan dzalikal malak oleh malaikat itu yang tadi duduk di atas kursi gading gilang kencana. Allah menciptakan malaikat satu kali napas, dari napas yang di setiap napas yang keluar dari malaikat yang tadi duduk di atas ranjang itu, asal napas jadi hiji malaikat, napas lagi jadi lagi malaikat, napas lagi jadi malaikat, terus-terusan begitu. Wal an ra'aitu dzalikal malak ala jabal Qaf. Tetapi ya Rasulullah, ini malaikat Jibril sedang ngobrol dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat malaikat yang tadi dihormati, yang tadi dilingkari oleh 70.000 malaikat yang siap mengkhodaminya, ya, para pengawalnya juga 70.000 malaikat. Kemudian malaikat itu istimewa, satu napas bisa menciptakan satu malaikat lagi. Setiap napasnya menciptakan malaikat. Sekarang aku lihat dia sedang berada di Jabal Qaf, ya, di Gunung Qaf. Munkasiradul janah, sayapnya pecah. Malaikat itu kan punya sayap. Nah, ini sayapnya pecah. Wa huwa yabki, udah ada di Jabal Qaf, bukan di langit, ya,
artinya ada di bumi. Nah, kemudian sayapnya pecah, kemudian nangis. Tentu ini sebuah hal yang mengagetkan, yang aneh buat malaikat Jibril. Falamma ra'ani, ketika dia melihat aku, kata malaikat Jibril, ketika malaikat yang tadinya dihormati, punya kursi gading gilang kencana, kemudian sekarang sayapnya pecah dan nangis, dia melihat saya. Lalu dia ngomong, atas fauli, apakah engkau bisa memberikan pertolongan kepadaku? Tolonglah aku, wahai Jibril, tolong aku. Qultu ma jurmuka, apa yang menjadi dosamu, apa kesalahanmu? Saya lihat kemarin kamu di atas langit sana, pengawalmu 70.000 malaikat, setiap napas yang kau keluarkan jadi malaikat lagi. Tapi sekarang kenapa ini kamu? Kok bisa nangis adanya di Jabal Qaf, sayapnya pecah, apa yang terjadi? Apa sebetulnya dosa? Nah, dosa yang kau lakukan. Ya. What happened? Apa yang terjadi? Qala kuntu ala sarir lailatal mi'raj famarra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama kuntu lahu fa'aqabani Allah bihadhil uqubah. Ya Allah ya Rabb, luar biasa. Junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sayyidul anam, sayyidul makhluqat. Begini Jibril, aku ini kan seperti yang kau lihat ada di langit, duduk di atas ranjang yang empuk, yang enak. Aku punya pengawal 70.000 malaikat. Setiap napas yang aku keluarkan itu menjadi malaikat lagi, ya. Tapi ketika malam Isra Mi'raj, lewatlah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 sampai sampai Rob, sampai apa itu Sidratul Muntaha. Ketika Muhammad lewat pada malam Isra Mi'raj, aku sedang duduk di atas kursiku, di atas ranjangku. Famakumtu lahu, aku tidak berdiri untuk menghormatinya. Padahal semua malaikat yang lain, semua makhluk yang ada di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu, malah aku duduk saja. Fa'aqabani Allahu bihadil uqubah. Allah menegurku, ya, menghukumi aku dengan hukuman ini. Kalau malaikat nggak pantas disebut siksaan. Allah menghukumiku dengan hukuman ini, memberikan sanksi kepadaku, sehingga aku tidak jadi seperti yang kau lihat dulu. Dulu aku berada di ranjang yang empuk, dikelilingi 70.000 malaikat. Setiap napasku jadi malaikat. Nah, sekarang waja'alani fi hadzal makan. Aku ini berada di Gunung Qaf ini. Kama taro, seperti yang kau lihat sekarang. Sayapku ini pecah. Aku tidak punya anak buah lagi. Fata'arradtu ilallah, fatadarra'tu ilallah, fasyaffa'tu lahu. Faqala Allah Ta'ala ya Jibril, qul lahu hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasalla dzalikal malak alaih fa'afallahu anhu wa anabatu janahaihi. Ini Allah yang mutakalimnya ya. Maka kata malaikat Jibril setelah mendengar curhatan dari malaikat itu yang pecah sayapnya, aku langsung tadarru kepada Allah, mohon agar bisa menolong temannya yang malaikat itu. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, bilang sama itu malaikat, ya, baca salawat kepada hambaku, kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu malaikat itu membaca sholawat. Maka setelah membaca sholawat, Allah memaafkan seluruh kekeliruannya, kesalahannya, dan Allah ganti sayapnya yang pecah itu dengan sayap yang baru dan dikembalikan di tempat semula, dikelilingi oleh puluhan ribu malaikat. Setiap napasnya juga kembali menjadi malaikat-malaikat lain, ya. Ini luar biasa ini, karena gara-gara malaikat ini tidak berdiri menghormati lewatnya Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, Allah menghukum, memberikan sanksi kepada seorang malaikat yang punya kelebihan yang saya ceritakan tadi. Maka mari kita baca sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita menjadi umatnya beliau. Berbahagialah kita menjadi bagian dari panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, dahsyatnya salawat ini luar biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Insya Allah kita bertemu di besok pagi pada jam yang sama di akun Facebook yang sama. Pada 5 orang hamba Allah pilihan, yaitu Kangjeng Nabi, Allahu anhu. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku agungna Kangjeng Nabi sang Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nusuci. Sama-sama. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.